Nah, baik. Jadi saya ulang tadi ya, apa? Jadi untuk menghubungkan antara database dengan itunya, dengan UI-nya, nah, kita perlu 5 komponen ini. Ada SQL connector, transaction, query, data source, sama DB grid. Nah, SQL connector tuh ada di sini. Kita perlu SQL connector, SQL transaction, sama SQL query ada di sini. Kemudian untuk data itunya, nah, untuk data source-nya dia ada di data access ini, data access, data source. Kemudian untuk data kontrolnya dia ada di DT DB grid ini. Nah, jadi 5 komponen tadi. Nah, kemudian untuk mengkoneksikannya di SQL connector kita setting connector type-nya itu MySQL 5.7, kemudian database name-nya itu kita ganti database yang sudah kita buat di itunya, di MySQL-nya, di SAM-nya. Kemudian hostname-nya localhost, sama username-nya itu root. Nah, kemudian ketika kita centang connected-nya itu sama dengan true, maka sudah berhasil terconnect. Kemudian untuk mengecek apakah terconnect atau tidak, kita klik kemudian untuk setelah SQL konektornya, kita ke bagian SQL transaction. SQL transaction ini kita rubah database-nya menjadi kita hubungkan dengan SQL connector 1. Kemudian untuk SQL query ini kita hubungkan 2, database-nya ke SQL connector 1. Kemudian untuk transaction-nya ini ke SQL transaction. Data source-nya kita rubah bagian dataset-nya ke SQL query 1. Kemudian untuk yang TDB grid-nya kita hubungkan bagian data source-nya. Nah, ini data source-nya itu ke data source 1. Nah, jadi sudah nyambung semua. Untuk mengeceknya, kita klik SQL query, kemudian bagian SQL-nya, baru kita ketikkan salah satu sintaks, misalkan kita ketikkan select bintang from T barang. Ini perintah T barang. Nanti ketika dijalankan ya. Nah, ketika aktifnya ditruekan, nah ketika bisa berarti sudah terkonek dengan database yang ada di SAM-nya. Nah itu. Nah jadi itu kemudian biasanya kalau untuk membuat database seperti ini, nah, untuk mempermudah user, kita biasa menyediakan, bukan biasa apa? Salah satu alternatifnya tuh kita bisa menyediakan yang namanya di sini menu, main menu, main menu. Kita bisa di sini bisa menyediakan main menu. Main menu digunakan untuk apa? Digunakan untuk membuat menu yang bisa kita pilih di atas ini. Tadi kan ketika kita ingin menampilkan tabel barang, tabel pelanggan, sama tabel transaksi, kita mengetikkan melalui sintaks SQL kan. Nah, agar usernya itu tidak perlu mengetikkan sintaks SQL, kita bisa membuat menu, kita membuat sistem menu. Nah, jadi kita buat menu di sini, add menu item. Nah, menu ini captionnya kita ganti, ini merupakan, misalkan kita ingin menampilkan tabel barang. Nah, kita bisa tabel barang, kemudian kita di sini misalkan ingin menampilkan tabel transaksi, tabel pelanggan. Kemudian misalkan di sini kita ingin menampilkan tabel transaksi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk tabel, nah ini kalau saya close, nah jadi dia akan muncul di sini. Ini tabel barang, tabel pelanggan, sama tabel pelanggan. Ini membuat menu namanya, main menu. Nah, loginya bagaimana? Saya ingin ketika saya klik tabel barang, yang muncul di sini adalah tabel barang. Ketika saya klik tabel pelanggan, yang muncul tabel pelanggan. Ketika saya klik tabel transaksi, yang muncul adalah tabel transaksi. Nah, berarti cara ngisinya, saya klik 2 kali tabel barang ini.
dia akan masuk ke codingannya. Nah, ternyata tidak bisa. Ini aja, berarti saya klik tabel pelanggan, saya pilih eventnya. Event ini maksudnya cara kita ketika dia on click, artinya ketika diklik dia akan menjalankan codingan ini. Ketika on draw item dia akan menjalankan ini. Ketika on measure item dia akan menjalankan codingan sini. Saya perlunya itu ketika on click dia akan menjalankan codingan saya. Jadi saya pilih on click, saya klik 2 kali. Nah, jadi on click, nah akan muncul prosedurnya di sini. Prosedur ketika tabel barang diklik. Nah, ketika tabel barang diklik, logikanya saya ingin menampilkan tadi tabel barang ya. Tabel barang tadi ada di mana? Di SQL bagian query ya. Bagian SQL query, SQL, kemudian kita isi sintak itu kan. Nah, caranya berarti kita hapus dulu itunya apa? SQL query-nya kita nonaktifkan dulu. Berarti SQL query dot SQL SQL. Aktifnya kita tentukan dulu. Aktif titik 2 sama dengan apa? False. False. Kemudian baru kita setelah di false kan baru kita bersihkan SQL-nya. SQL query dot SQL dot clear. Nah, kemudian logikanya berikutnya SQL query kita isi dengan query kita SQL dot SQL. Nah, setelah dibersihkan kita tambahkan dot add. Kita tambahkan di sini itu kita berarti select bintang from T barang kan. Nah, jadi akan tertambah ini select bintang from T barang. Kemudian setelah kita isi SQL-nya, baru kita aktifkan ya. Berarti SQL query dot active sama dengan true. Nah, jadi gini. Nih coba kita jalankan. Ini kalau tidak jalankan tidak terlihat ya. Bentar, run F9. Nah, ini oke lah. Tapi ini kondisinya dia tertampil ini ya. Ini sudah tertampil, jadi tidak akan kelihatan perubahan. Misalkan ini tidak saya tampilkan. Berarti ini saya nonaktifkan dulu. Coba kita jalankan lagi. F9. Nah, jadi ini tabel barang. Nah, tidak mau dia. Sebentar. Tidak mau dia. Stop. From menu item 2 klik. False. Clear. Add select bintang from T barang. Shell query aktifnya true. Sudah ini aja kan mas. Coba kita lihat apa sintak SQL-nya di sini apakah saya copy configuration dia ya. Kita jalankan lagi ya 9. Mana dia? Nah ini sudah T barang. Oh, diklik nggak mau dia. Oke, sebentar. Coba kita buat yang berikutnya. Yang apa? T pelanggan. Itu ada error ya. T pelanggan properties. T pelanggan. Ini nggak mau diklik juga ini. Atau kliknya di sini aja. Nah, klik 2 kali tabel barang abort to
run stop. Nah, coba saya simpan dulu aja. Oh iya, mungkin gara-gara itu apa? Antivirusnya ya. Coba sebentar saya simpan dulu. Save all. Cobanya dia di dokumen ini folder. Coba toko. Save. Nah, kemudian kita buat include apa? Exclude di antivirusnya. Ke ini security, threat protection di bagian manage setting, base protection manage setting, exclusion, remove exclusion, as exclusion folder. Jadi folder yang coba toko ini jangan di scan oleh virusnya. Nanti dianggap dia apa? Dianggap nggak ada jalankan lagi. Nah, tabel barang. Wah, nggak bisa ternyata. Saya stop aja. Sebentar, saya ini perlunya di sini tadi. Toko projectnya ini ya. Coba ini saya cek lagi, terus sudah oke. Ini kalau saya cek false-nya, sudah keluar dia. Nah, berarti ini aja berarti. Saya klik, 2 kali klik, tabel barangnya saya 2 kali klik. Oh, ini berarti. Menu item 2 ya. Item 2 kan berarti yang itu, yang tabel pelanggan dia harusnya. Nah, ini saya salah penempatannya. Coba berarti ini berarti yang harus diklik item 2 itu yang pelanggan berarti. Saya salah itunya, salah naruhnya harus saya. Oke, baik, baik, baik. Ini cara jalankannya, sebentar saya run. Saya membuat prosedurnya di sini di menu item 2 klik. Item 2 kan dia yang bagian pelanggan ini. Kan dia kode barang nama sama harga. Salah itu, salah posisi saya. Nah, berarti ini saya pindah ke yang ini ya. Ini saya pindah ke yang item 1. Item 1 itu yang ini, menu prosedur untuk menu item 1 klik itu yang tabel barang. Kemudian item 2 itu yang mana? Item 2 itu yang tabel pelanggan ini. Berarti ini adalah T pelanggan. Nah, kemudian kalau untuk yang tabel transaksi ini apa? Tabel transaksi itu kalau bingung, saya klik 2 kali di main menunya, kemudian saya klik 2 kali di tabel transaksinya. Nah, dia akan masuk ke prosedur ketika tabel transaksi diklik. Nah, di sini menu item 3 klik ya. Berarti ini saya copy sintaknya. Jadi kalau kita sudah membuat salah satu sintak, nanti untuk buat sintak lainnya tinggal copy aja sebenarnya. Transaksi. Nah, sudah selesai. Ini tabel saya tidak ingin tabel transaksi, saya inginnya transaksi langsung. Namanya kita sesuaikan aja ini. Nah, ini saya enter. Sudah kita jalankan. Run. Nah, jadi tabel barang, tabel pelanggan, sama tabel transaksi. Nah, jadi ini sudah lebih user friendly daripada adminnya itu kita minta untuk ngetikkan codingan select bintang from tabel-tabelnya. Nah, kalau sebenarnya kan dia lebih mudah kan? Tinggal klik barang, tabel barang, tabel pelanggan, transaksi, tabel transaksi. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara untuk mengisi datanya. Kita membuat isian yang user friendly juga. Nah, di sini saya misalkan ingin menggunakan yang namanya
itu biar eh, ada wadahnya. Ada wadahnya itu saya menggunakan ini. Panel buka nih T group box. Nah, jadi saya menggunakan T group box. T group box itu apa? Jadi supaya komponen-komponen yang saya letakkan dalam group box ini, dia nanti terkelompok dalam itu, terkelompok dalam masuk dalam group box satu. Jadi ketika group box satu saya hidden, maka item-item yang ada di sini akan ikut ke hidden juga. Nah, saya ingin di sini misalkan saya ingin membuat ingin membuat isi data barang. Saya ingin buat isian data barang ya. Nah, jadi kemudian ini saya menggunakan tag group box ini, Kemudian untuk isi data barang, saya ingin mengisi apa aja tadi. Saya menggunakan ini label, saya buat label. Tadi di data barang tadi ada kode barang ya, kode barang T2. Kemudian dia ada lagi kode barang, ada nama barang. Kecil-kecil apa ya? Nah, nanti kalau tidak kelihatan agak maju aja kan ini. Kemudian yang ketiga ini adalah harga ya. Harga. Nah, ini saya buat isian itunya. Kode barang itu kecil aja segini. Kemudian saya buat ini apa? Teks tedit ini, tedit untuk mengetikkan, mengisikan datanya. Nah, barang itu agak panjang. Kemudian saya buat tedit juga. Harga itu mungkin segini aja lah. Nah, jadi itu. Nah, kemudian saya ingin membuat tambah data. Jadi ketika ini sudah saya ketikkan, ketika saya klik tambah data, nah, tambah data, maka datanya akan masuk ke sini. Datanya akan masuk ke database yang sudah kita buat. Nah, misalkan ini saya klik tambah data. Tambah gitu misalkan, tambah. Nah, sudah. Saya ini tambah data dulu ya. Tambah data saya klik 2 kali. Nah, jadi T button 1, T form button 1 dot klik. Jadi ini button 1 kan. Jadi ketika diklik ini, klik tambah, dia akan mengerjakan sintaks sini. Nah, untuk tambah data, kita menggunakan tambah data itu dia masuk di apa dia? Nah, pertama itu sama semua ya. SQL-nya itu kita nonaktifkan dulu. SQL-nya itu kita nonaktifkan. Kemudian SQL SQL-nya ini kita clearkan dulu, kita hapus. Nah, kemudian di sini kita menggunakan sintak untuk tambah sintak untuk tambah data itu apa kemarin sintaknya? Insert into ya. Insert into ini kan kita isi data barang kan. Nah, kita berarti ingin nambah data barang. Insert itu T barang, nama tabelnya values. Nah, values dalam ini kurung buka. Oke. Jadi kalau sintaks standarnya, kita sekarang bicara sintaks standarnya dulu ya. Kita bicara sintaks standarnya itu di sini. Nah, sini. Nah, dia tuh kalau insert into, dia sintaks standar kan T barang values. Nah, misalkan barang pertama dalam tanda kutip ini ya. Kita kode barangnya dulu misalkan B001, baru nama barangnya
sintaks standarnya kan kayak gini dia. Nama barangnya itu misalkan sampo. Harganya 10.000 misalkan. Nah, gini. Nah, sintaks dasarnya kan seperti ini kan. Jadi ini akan mengisi bagian kode barang, ini akan menjadi ngisi nama barang, ini akan mengisi bagian eh, harga. Nah, ini sintaks dasarnya seperti ini kan. Nah, ini sintaks dasarnya. Akan tetapi, nah, akan tetapi dia kan nanti untuk kode barangnya, dia akan membaca di tedit ini kan. Kemudian nama barangnya akan baca di edit 2, harganya akan baca di edit 3. Maka kita harus membuat yang sifatnya statis ini. Nah, kita harus membuat yang sifatnya statis ini menjadi dinamis. Dinamis itu apa? Dinamis itu dia dapat berubah-ubah ya. Ini kan kalau gini kan statis kan. Dia masukkan yang langsung ini. Nah, jadi kita setting supaya dinamis, supaya dia bisa baca edit 1, edit 2, sampai edit 3. Nah, jadi kita kopikan aja yang statis tadi itu ke sini dulu. Nah, kemudian, nah ini dibuat dinamis. Nah, ini kita buat dinamis. B01, ini apa? Kode barang ya. Kode barang dia akan baca apa dia? Edit 1 ini kan. Kode barang kan membaca yang kita masukkan sini. Nah, jadi terus kemudian untuk apa? Apa yang kita masukkan di sini, dia tuh harus diberi tanda petik. Nah, berarti tanda petik itu apa? Tanda petik itu quoted ya, quoted string. Nah, kalau nggak mau ya. Sebentar. Quoted string. Oh, ini sudah keluar nih. Quoted str ya. Jadi quoted str, jadi memberikan tanda kutip, ini quoted str memberikan tanda kutip. Memberi tanda kutip apa yang kita masukkan di edit 1.text. Nah, jadi apa yang kita masukkan di edit 1.text ini akan diberi quoted string. Nah, sama. Nanti untuk yang sampo ini juga seperti juga. Sampo ini dia membaca apa? Edit 2. Kemudian sebentar nih kok semakin ke bawah ini. Nah, kemudian yang harga 10.000 ini dia akan baca edit 3. Nah, seperti itu. Jadi insert itu type barang values quoted string ini memberikan tanda petik apa yang kita masukkan di edit 1, koma quoted string lagi memberikan tanda petik yang apa yang di edit 2 sama yang edit 3. Nah, kemudian untuk menjalankan ini kelebihan enggak ini? Oh, ini kelebihan nih. Nah, gini dia. Oke, sebentar. Oh, betul tadi. Nah, betul gini ya. Nah, insert into dia masuk sintaks ya. Insert into apa dia? DML ya, data manipulation language ya. Nah, ini masuk DML kan. Nah, kalau DML kita tidak bisa langsung mengaktifkan gitu aja. Kita perlu pakai SQL. Berarti SQL query diexec dulu. SQL query dot exec SQL. Nah, baru SQL transaction-nya di commit. SQL transaction di commit. Ini khusus untuk perintah-perintah. Nggak mau ya. Nah, ini untuk perintah-perintah yang perintah-perintah apa tadi? Perintah-perintah yang ini DDL sama DML. Jadi kalau sintak-sintak DDL sama DML itu codingan di
Lazarusnya itu pakai SQL sama commit. Nah, cuma gitu aja. Nah, kemudian ini untuk input data. Ini saya tandai. Ini untuk input data. Oke. Nah, ini untuk input data. Kalau input data, dia pastikan tidak akan ketampil ya. Nah, untuk menampilkannya, itu kita tetap pakai yang ini. Untuk menampilkannya pakai yang ini. Ini tampil data. Jadi setelah ditambahkan, nanti datanya akan ketampil. Dia sebenarnya ketika klik button 1 2 klik ini, akan mengerjakan dua dia. Pertama di input dulu datanya, berikutnya ditampilkan. Tampilkan bagaimana caranya? Caranya adalah ya sama kayak yang nampil data ini ya. Jadi seperti, nah ini. Nah, sudah ya. Coba kita jalankan. Oke. Nah, sudah. Tabel barang kosong, pelanggan, transaksi kosong semua. Nah, kemudian kita isi sekarang. Kode barangnya B001, kemudian barangnya sampo, harganya 10.000. Nah, kita tambahkan. Nah, langsung kita tambahkan. Kemudian kita masukkan yang kedua. B02 misalkan sabun. Misalkan 5.000. Tambah. Nah, langsung tampil seperti ini dia. Kemudian yang ketiga, misalkan pasta gigi. Misalkan berapa? 10.000 lah misalkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini akan saya tampil ya. Itu cara membuatnya. Ini adalah kemudian gimana kalau cara mengisi tabel pelanggan? Nah, untuk mengisi tambah data di tabel pelanggan. Nah, nama saya itu seperti itu tadi. Jadi kenapa tadi saya ini khusus untuk isi data barang saja ya. Kalau tabel pelanggan kita buat hal yang sama seperti ini. Nah, kalau untuk tabel pelanggan kita buat yang hal yang sama seperti itu. 12. Nah, jadi saya membuat ini lagi apa? Eh, tadi apa tadi? Ini ya. Tadi grup box, saya membuat grup box lagi yang kedua. Nah, ini saya tutupkan di sini. Ini sebenarnya untuk seperti ini tuh manipulasi tampilan aja ya. Manipulasi tampilan saja ya. Nah, kalau tabel pelanggan tadi isinya apa aja ya? Dia ada kode pelanggan. Sebentar ini kita rubah namanya dulu. Ini kita rubah namanya dulu jadi isi data pelanggan. Isi data pelanggan. Oke. Kedua. Kemudian di sini itu kode pelanggan. Kemudian nama pelanggan. Kemudian alamat. Sama HP. Nah, misalkan untuk yang kode pelanggan kita pakai yang ini biasa. Nah, pelanggan kita pakai edit juga. Agak panjang. Kemudian untuk yang ini alamat. Nah, misalkan alamatnya itu dia panjang, kita misalkan tidak pakai edit 6, kita gunakan memo. Jadi untuk menuliskan sesuatu yang panjang, kita bisa menggunakan ini, memo. Memo. Nah, kemudian untuk yang ini ada
HP-nya pendek ini aja. Segini lah misalkan. Nah, kemudian tambah data. Tambah. Nah, jadi seperti ini. Nah, sebelum saya masuk codingan tambah data untuk data pelanggan, ini kalau saya jalankan, kalau saya jalankan, dia akan tertumpuk dia apa? Dia akan tertumpuk, kurang begitu bagus. Coba ya. Nah, kita ketika ingin mengisi tabel barang, nah, tidak tertampil kan tabel barangnya. Kenapa tidak tertampil? Karena dia letaknya group box-nya itu ada di bawahnya ini, di belakangnya isi data pelanggan ini. Nah, cara supaya kita ada animasinya, nah, supaya ada itu bisa diakali, kita bisa manipulasi. Nah, cara manipulasinya itu ini. Jadi di group box data barangnya itu kita hidden dulu. Jadi visible-nya itu kita set, nah, kita ini kan true ya, kita set false dulu. Visible-nya kita set false dan isi data pelanggan ini kita false-kan dulu semua. Kita false-kan. Jadi visible itu apa? Jadi ketika dijalankan pertama kali, maka dua buah group box ini tidak akan terlihat gitu. Sama-sama dia tidak terlihat. Nah, jadi ketika saya jalankan, ketika visible-nya itu false, masing-masing group box yang kita jalankan dia apa? Tidak tertampil dia. Ya, sama-sama tidak tertampil. Nah, ini kosong kan, tidak tertampil kan? Tapi sebenarnya ada. Nah, untuk menampilkannya bagaimana? Untuk menampilkannya, nah, kita gunakan codingan. Kita gunakan logika sederhana codingan. Jadi ketika saya klik tabel barang, nah, tabel barang tadi di item 1 ini ya. Jadi kita tambahkan sintak di bawahnya sini. Ini untuk menampilkan isi data barang. Nah, jadi kita set tadi ada group box 1 ya. Jadi group box 1 visible-nya kita true-kan. True. Nah, ini untuk jaga-jaga nanti. Group box 2 visible-nya kita false-kan. Kita false. Nah, kemudian ketika diklik yang itu tadi, yang apa? Selanjutnya yang tabel pelanggan. Tabel pelanggan di sini. Nah, ini tabel pelanggan nih. Sama. Tabel pelanggan di item 2 ini ya, item 2 ini tabel pelanggan ya. Nah, ini menampilkan isi data pelanggan. Nah, Groupbox 1 kan dia punyanya tabel barang tadi ya. Ini kita balik sekarang. Ini kita false-kan. Yang grup ini kita true-kan. Jadi di awal yang tabel isian tadi itu tidak terlihat dia. Nah, baru ketika saya klik yang tabel pelanggan sama tabel barang itu dia akan terlihat. Jadi ketika saya klik tabel barang tuh yang ini ya. Jadi grup box 1 akan ditampilkan, grup box 2 akan disembunyikan. Ketika saya klik tabel pelanggan, nanti grup box satunya kok sama ya? Menu 1. Oh enggak ya? Enggak sama ya. Ini yang grup box 2 tampilkan, grup box ke satunya di nah, kita coba aja. Nah ini. Nah ini tidak dilihat semua ya. Jadi ketika diklik tabel barang, nah dia akan menjalankan yang ini, sintak yang ini. Jadi pertama nampilkan tabel barang, kemudian dia nampilkan isiannya. Nah, tampil isiannya ya. Ketika saya klik tabel pelanggan, di sini akan tertampil tabel pelanggan yang menu 2 tadi ya. Ini ya. Dia akan menampilkan tabel pelanggan di sininya. Kemudian di sininya dia akan menampilkan yang grup box 1 ini akan disembunyikan, visible-nya akan di false-kan, diganti dengan grup box 2-nya di visible-nya true. Nah, jadi gini. Jadinya seperti ini ya. Nah, jadi semua apa yang kita yang terlihat apa ketika kita melihat kasir kasir apa
ya kasir di supermarket itu ngeklik-klik seperti ini dan ada tampilan, oh kok bisa ganti-ganti itu. Nah, sebenarnya itu berasal dari logika sederhana yang kita buat ini tadi. Nah, jadi seperti itu. Hmm. Nah, jadi ini untuk isi data barang, ini untuk isi data pelanggan. Ini belum saya tambah datanya belum ada ya. Tapi kalau ini untuk tambah datanya kan bisa aja. Misalkan ini B004, nah barangnya sikat gigi 6.000 tambah. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk transaksi nanti bisa dibuat sendiri. Nah, sekarang saya ingin yang tambah data untuk ini, untuk data pelanggan. Nah, ini saya tumpuk di sini kenapa? Supaya itu apa? Seperti animasinya itu ya posisinya tetap di sini gitu. Nah ini untuk tambah datanya mungkin saya copy dari sini aja. Datanya itu kita kan sudah membuat tambah data di bagian itu ya apa? Tabel barang ya. Tabel barang ya, ya betul. Nah, baru kita ganti sintaknya. Tabel barang ini saya ganti dengan T pelanggan. Nah, kemudian edit yang kode. Nah, kode pelanggan dia baca edit isian kodenya dia baca edit 4. Kemudian untuk nama pelanggan dia baca edit 5. Baca edit 5. Dan di sini ada satu isian alamat. Alamat kita tambahkan alamat. Cara nambahkannya itu berarti gini. Nah, dia alamat ini dia membaca memo. Berarti ini memo 1.text. Isiannya memo, setelah memo dia HP itu dia edit 6. HP dia edit 6. Nah, sudah. Saya. Jadi apa? Insert into tab pelanggan. Yang quoted yang pertama ini dia kode pelanggan, yang ini nama pelanggan, yang ini itu alamat, isi alamat, yang ini isi harga HP nomor HP. Baru XSQL commit tampil datanya itu select bintang from tabel pelanggan. Nah, sudah selesai. Nah, gini aja. Nah, tabel barang sama tabel pelanggan. Nah, misalnya ini kode pelanggannya P001 Andi. Misalkan alamatnya Samarinda. Jalan apa gitu. Lengkap 012. Tambah. Nah, itu misalkan P02 Budi Bontang 013 tambah. Nah, jadi gitu. Oh, 2 ya. Oke, baik, enggak apa. Nah, jadi bisa jadi seperti ini untuk program kita. Nah, itu untuk yang tambah. Nah, kemudian untuk transaksi. Transaksi ini merupakan relasi. Jadi relasi itu transaksi ini harus bisa membaca tabel pelanggan dan tabel barang. Jadi transaksi ini harus bisa membaca tabel pelanggan dan tabel barang. Itu ada logikanya. Logikanya sebentar, transaksi ya. Jadi kalau transaksi saya membuat isian grup box lagi kan. Saya membuat grup box lagi. Saya tumpuk di sini. Nah, nanti silakan dicoba untuk apa masing-masing ERD yang sudah dibuat. Logikanya seperti ini. Contohnya, grup box-nya properties. Ini kita ganti apa ini ya? Isi data. Ini data transaksi. Nah, isi data transaksi dia itu kalau kodenya itu dimasukkan manual.
kode transaksi. Kode transaksi. Nah, ini pakai manual seperti ini. Nah, berikutnya dia masuk yang dia kode pelanggan. Oke, kode pelanggan. Kode pelanggan. Nah, kode pelanggannya dia itu harus bisa membaca di bagian data pelanggannya. Jadi untuk apa? Supaya menghindari mengetikkan yang sembarangan. Ini kode. Maksudnya mengetikkan sembarangan itu bagaimana? Maksudnya adalah kita ngetikkan kode pelanggan tapi dia tidak ada di tabel pelanggannya. Nah, cara untuk membaca tabel pelanggan ini kita gunakan apa? Di sini kita gunakan yang namanya ini, combo box. Jadi combo box. Nah, ini ada menu komponen baru namanya combo box. Combo box ini nah, kita isi bagian eventnya. Bukan. Combo box ini, jadi ketika diklik transaksi, ini logikanya ketika diklik transaksi, dia nanti combo box-nya itu harus terisi. Nah, jadi logikanya itu ketika diklik transaksi, combo box itu apa? Combo box ini adalah suatu komponen dalam Lazarus yang menunjukkan pilihan dia. Jadi kita nanti bisa milih data-data yang ada di sini. Nah, untuk mengisinya itu harus ketika di ini transaksi ini. Jadi ketika diklik transaksi, nah di sini mengisi combo box 1. Nah, jadi caranya itu pertama combo box-nya itu kita clearkan dulu datanya. .clear. Baru kita isi. Isinya berarti for i.2 sama dengan 1 itu banyak datanya. Nah, ini baca datanya gimana ya? Sebentar, ini variabel i.2 integer. Nah, for i sampai 2 sama 1 tuh banyak itu. Tuh banyak ininya. Tuh banyak apa? Banyak ininya. Banyak data yang di ini. Banyak data yang ada di bentar, caranya pertama kita isi ini dulu. Pertama kita isi kita SQL query-nya kita isi ini dulu. Nah, query-nya itu biar nanti T barang. Nah, jadi nanti SQL query-nya itu dia tapi kalau nggak diterukan dia nggak keisi. Oh, udah apa ini kita terukan sini aja lah. Di logikanya itu SQL query-nya diisi tabel barang dulu. Itu SQL query dot record count. Nah, do for i to SQL query record count do. Nah, begin sama n. Jadi banyaknya record itu, nah, baru ini s combo box 1 dot add
add item, ininya apa? Datanya. Berarti SQL query. Ini SQL query-nya kita aktifkan T barangnya, berarti SQL query dot field sebentar. Query field fieldnya field ke 1 dot string nah ini SQL query dot next. Nah seperti ini, coba dia bisa keisi enggak ya? Oh dia sebentar, ini ada yang enggak mau keisi dia. Sebentar untuk tambah data di sininya. Nambah. SQL query dot next. Begin and oke, sebentar saya lihat ini dulu aja. Nah, mungkin untuk yang ngisi bagian ininya, dari transaksinya ini saya pending dulu aja, karena waktunya udah habis. Jadi, silahkan, ini adalah contohnya. Nanti untuk RD yang sudah dibuat, nanti silahkan dicoba-coba untuk membuat programnya seperti ini. Mungkin itu dulu, terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.